tangannya dong. Masya Allah. Masih di tema kita hari ini tentang tahayul boleh nggak ya? Tahayul boleh nggak ya? Ada pertanyaan tadi. Coba ulang Dari dulu. Mbak Sabrina sekali lagi. Pertanyaannya tadi apa Tarik pertanyaannya? nafas. Keluarkan dari bawah. Bunyi ntar dia. Benarkah salah satu menghambatnya rezeki karena terlalu percaya pada tahayul? Bertanya sama siapa Mbak? Ustadz Habib. Hah? Ustadz Syam sama Habib? Ustadz Syam. Oh ya udah Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam boleh maju ke depan Mbak Sabrina. Makasih banyak Mbak Iya, Sabrina. makasih banyak. Benarkah terlalu percaya tentang takhayul bisa menghambat rezeki? Al-Quran surah At-Talaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Kalau dikaitkan antara percaya tahayul dengan rezeki, betulkah akan menghambat rezeki? Jawabannya betul. Kenapa? Karena coba lihat orang yang percaya tahayul. Jangan kau pergi-pergi dulu bulan depan. Tidak bagus kayaknya nasibmu ini bulan depan kalau menurut ini ramalan ini. Akhirnya tidak mau keluar rumah, tidak mau cari kerja, tidak mau berusaha, terhambatlah rezekinya. Kalau dari ramalan ini bulan depan kau akan tertimpa penyakit, maka berhati-hatilah ketika keluar rumah. Harusnya dia dapat pekerjaan, tapi karena dia takut sakit, takut penyakit, takut ini, terhambat lagi tuh pekerjaan. Tepuk tangan dulu. Sasam, termasuk tidak boleh menikah di tanggal tua. Nah, kenapa Ustaz? Kurang dana. Kurang Karena juga belum pas gajian. solo. Kurang juga kadonya dari orang. Maka subhanallah, inilah yang disebut dengan menghambat rezeki. Menghambat ikhtiar manusia untuk mencari rezekinya. Lalu berkaitan dengan ayat yang tadi apa yang Allah katakan? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Lawan daripada percaya selain Allah adalah bertakwa kepada Allah. Sedangkan orang yang bertakwa kepada Allah itulah orang-orang yang diberikan solusi dari setiap permasalahannya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Kita setiap malam setel alarm untuk bangun subuh, untuk bangun kerja, bangun tahajud. Padahal tidak ada jaminan bahwa kita bisa bangun dari tidur. Kenapa kita pasang alarm? Itulah yang disebut dengan tawakal. Kita tetap usaha, tapi kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah orang yang akan diberikan fahuwa hasbuh. Allah kasih daripada kecukupan untuknya. Dari mana itu? Dari bertawakal hanya kepada Allah, bukan mengadu nasib kepada hal yang tahayul tadi, dan juga menghindari daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik besar ataupun khafi. Wallahu ta'ala. Hindar dari hal ini. Rezeki menghambat jodoh. Oh na'udzubillah. Kamu apa? Aries, Ain enggak cocok sama Taurus. Oh, benar. Pas juga. ada yang lamar udah kaya, ganteng, soleh, tapi bintangnya dia lihat, terhambat jodohnya. Oh iya benar juga ya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Syam. Sekarang kita panggil Ustadz Maulana yang dari tadi gangguin orang mulu sini Ustadz. Izin. Apa sih? Izin. Kalau orang mikir-mikir kayaknya kan yang namanya santet gitu ya, teluh, kan kayak sebagian tuh kayak tahayul gitu loh. Tahayul. Tapi ternyata dalam kehidupan nyata, ya kan, banyak memang orang yang terkena hal-hal kayak gini. Nah ini bagaimana Ustadz? Apakah ini masuk kategori tahayul atau memang ini urusan hal-hal yang justru merusak keimanan seseorang atau bagaimana mau penjelasannya? Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak kepada keluarga besar Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepingan Balikpapan. Tepuk tangan dulu dong. Saya harus sampaikan, disinilah gunanya doa. Ujian keimanan. Tidak akan terjadi namanya santet sepanjang kita ada keimanan. Betul tidak? Tapi tunggu dulu, bukankah Nabi pernah disantet? Nabi itu tidak pernah sakit, cuma sakit 3 kali. Waktu kapan?
waktu perang Uhud kena. Apalagi yang kedua waktu diracuni. Di Rabu terakhir di bulan Safar sehingga Rasulullah SAW penyebab wafatnya adalah keracunan. Yang ketiga sakitnya adalah karena pernah disantet atau diguna-gunai, rambutnya diambil Rasulullah kemudian diikat. Berarti jawabannya ada nggak santet? Ada. Tapi dengarkan, itu bukan tahayul lagi. Karena itu adalah pembuktian, tinggal bagaimana kita bentuk keyakinan. Maka itulah asbab turunnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Maka mohon izin kalau mau santet. Kan aku kaget. Kan saya tiba-tiba muncul tapi bukan tahayul. Bukan, Nyata. Nyata. Iya. Itu nyata. Tapi Betul. mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan. Tidak akan mungkin setan menggoda kita sepanjang kita ada iman. Sedikit bocoran amalannya untuk terhindar dari Nabi ini. Supaya kita terhindar maka bacalah surah Al-Falaq dan An-Nas setiap maghrib dan setiap subuh. Masya Allah. Kita mau lanjut lagi tanya jawab soalnya ya. Buat yang cowok-cowok nih, sekarang gantian dari yang cewek-cewek. Tapi sebelumnya kita balik dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Gantian tadi cewek-cewek, sekarang cowok nih. Nah ini nih, Bapak boleh izin Pak maju ke depan dari Babinsa nih. Wah. Perkenalkan nama saya Muhammad Taib, saya anggota Koramil 090503 Balikpapan Timur. Tepuk tangan dong, 09053. Mohon izin pertanyaannya kepada Habib Muhammad. Oh Habib Muhammad, Ya. wah. Apabila kita melewati tempat angker kan katanya orang biasanya nyalakan klakson 3 kali atau kita permisi. Apakah ini dikatakan tahayul dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Terima kasih Habib. Baik, Masya Allah, lewat satu tempat klakson. Atau lewat satu tempat misi bagong numpan lewat gitu ya. Anak. Coba deh. Jangan dong Bib. Hah? Bisi anak ini mau lewat gitu. Iya. Kok saya Ini namanya halu. Nggak ada hal-hal seperti itu. Kita ini buminya Allah. Setan itu jangan pernah takut sama setan. Setan itu jangan pernah takut sama setan. Nggak, maksudnya dengan setan itu jangan pernah takut. Oh. Jadi kalau lewat depan apapun memang kita dianjurkan. Artinya makanya basahkan lisan kita itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal kita baca subhanallah atau tadi kita dibacakan misalnya ayatul kursi, apapun yang kita baca. Contoh aja misalnya makan. Orang makan, kalau orang yang baca bismillah sama orang yang tidak baca bismillah itu setannya beda. Kalau kita baca bismillah, itu setannya yang mendampingin kita itu biasanya kurus-kurus. Tapi kalau setan, kalau orang makan tanpa baca bismillah, maka setannya gemuk-gemuk. Tapi bukan berarti yang gemuk setan, bukan. Berarti dia semua makannya. Jadi ketika baca bismillah kata Nabi dalam kitab Tanqihul Gaul itu hadis, ketika kita baca bismillah makan atau minum maka setan itu akan hancur. Kemudian dia terbentuk lagi, tidak akan pernah gemuk kita di samping kita. Setannya tidak akan pernah gemuk di samping kita. Tapi kalau kita tidak baca bismillah maka setannya ikut menikmati. Sekarang sebenarnya keren-keren setan Indonesia itu keren-keren. Sekolah-sekolah, suster ngesot. Sekolah nggak dia? Sekolah keperawatan. Ya, Sekolah keperawatan. kan itu. suster Iya, dia. suster. Suster ngesot. Terus kenapa kita takut sama suster ngesot? Lah kita lari aja dia ngesot aja. Ya. Kasih aja beling ya. Artinya nggak ada, jangan pernah kita mempercayai lewat di jembatan, lewat di mana-mana dengan klakson, bukan dengan klakson. Kalau kita katakan setan itu di mana saja ada. Bahkan di kamar mandi ada. Tahu nggak doa masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal. Aku berlindung kepada Allah daripada setan laki-laki dan setan perempuan. Jangankan di bawah jembatan.
Jangankan di pohon, di kamar mandi ada setannya. Terus kita kalau masuk kamar mandi pakai klakson, tonton. Pakai klakson atau baca doa? Pakai klakson atau baca doa? Kenapa kita lewat bawah jembatan pakai klakson bukan baca doa? Nah, mestinya kita baca doa, berlindungnya kepada Allah, bukan berlindungnya kepada syaitan. Apabila kita naudzubillah min dzalik berlindungnya kepada syaitan, itu bisa menyebabkan syirik, kita keluar daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya tahayul itu sebenarnya adalah membuat jin itu atau mungkin setan itu makin besar akhirnya makin karena kita besar. percaya. Ketika kita takut sama mereka, mereka akan lebih berani kepada kita. Nauzubillah. Tapi ketika kita takut kepada Allah, dalam kalimat dikatakan man khafallah khafa kullu syai'. Siapa orang yang takut kepada Allah, semua makhluk akan takut kepada dia. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib atas Baik. penjelasannya. Begitu ya Pak Toib. Tepuk Halo. tangan buat Habib Muhammad. Satu lagi jamaah yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Ayo mana? Oh yang pakai jas nih, yang pakai jas boleh maju di belakang nih. Ayo Bapak. Perkenalkan dulu namanya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amir Alkaf. Saya dari ground staff di Bandara Sepinggan Balikpapan. Oke Pak Amir, pertanyaannya. Ya, izin bertanya buat Ustadz Sam. Apakah boleh kita memakai sesajen untuk menghayal tahayul? Dan apakah itu termasuk perbuatan musyrik apabila dikerjakan Ustadz? Nah, Bolehkah kita menggunakan Sesajen. sesajen untuk Mengalau. menghalau? menangkal tahayul. Oh, menangkal. Jadi Justru dia mengundang tahayul ya. sajen lawan tahayul gitu ya? Iya. Gimana tuh? Itu aja Mas Amir. Siapa Ya. Mas Amir benar ya? Amir. Iya benar ya. Makasih Benar, banyak Mas Amir. Namanya Amirullah. Tahu dari mana? Ini ada tulisannya. Iya, matanya jeli banget. Tepuk tangan buat Mas Amirullah. Boleh silakan duduk lagi Mas. Makasih banyak. Silakan dijawab Ustadz Syam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين Allahumma arhamna bil Quran. Masih sangat dekat kita dengan penyembelihan hewan kurban yang suasananya masih terasa. Subhanallah, dalam ayat tadi dikatakan kul inna, katakanlah inna salati, sungguh salatku, wa nusuki, sembelihanku. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan sesajen, maka di situ akan masuk juga di dalamnya ada sembelihan. Wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya, bolehkah sesajen melawan tahayul? Jawabannya, kalau sesajennya diarahkan ke arah yang benar. Mana itu? Contoh, dahulu nasi tumpeng itu sesajen, ndak boleh disentuh, ditaruh di gunung, ditaruh di goa. Sekarang nasi tumpeng selalu ada pas acara-acara, dimakan sama-sama. Sajennya benar, kasih makan orang, kasih makan manusia, bukan kasih makan jin, bukan kasih makan penunggu yang ada di situ. Sajen ini sudah ada sejak awal Masehi. Sejak awal Masehi zaman Romawi, mereka memberikan rempah-rempah, wewangian, bunga-bunga, subhanallah. Maka kalau diniatkan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti sudah mengarah kepada kesyirikan. Justru bukan menghalau tahayul, tapi justru mengarah kepada hal tahayul. Tapi kalau udah jadi nasi tumpeng, udah jadi ketupat, udah jadi makanan, mau ngapain? Syukuran di rumah makan-makan, sajen. Apa sajennya? Sajennya buat Pak Haji, buat Pak Ustadz, buat jamaah masjid, buat tetangga. Maka
makan-makan di rumah biar rumahnya selamat, syukuran gitu boleh. Udah berubah namanya, bukan sajen. Apalagi? Besek. Oh udah ganti, oh ganti nama gitu ya. Tapi masalahnya di Jadi besek. Indonesia kalau kita udah bilang sajen selalu identik dengan hal kemusyrikan pasti. Oh, ya, iya. tapi pada intinya kalau itu makanan diniatkan karena Allah, bukan untuk taruh di goa, taruh di gunung, tapi untuk makan-makan bersama, maka justru ini adalah sedekah menolak bala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Setuju, saya setuju sama Ustaz Sam. Kenapa? Jangan pernah dia halangi orang untuk bersedekah makanan. Oh iya Iya. dong. Karena saya selalu diundang juga. Iya. Oke, Ustaz Syam boleh duduk dulu Ustaz Sama-sama, Syam. terima kasih. Gitu Ustaz, jamaah. Makanya kita tuh jangan gampang percaya sama hal-hal yang tahayul yang akhirnya bikin kita jadi musyrik. Bu, ibu, entar dulu ibu, bentar ibu, maaf. Ibu, sini, mau ibu. kasih mic-nya, kasih mic-nya. Ibu mau Ibu, kemana? mohon Kita ini belum izin, selesai mohon syutingnya. izin. Kita ini masih syuting. Hah. Kenapa ibu lewat? Memangnya ibu iklan? Maaf Pak Ustadz, Iya. tadi itu saya lupa karena saya ini ada janji sama teman. Janji sama teman. Iya, Kemana janji mau apa? ke pantai. Ke pantai mana? Memang ada pantai di sini. Di sini banyaknya minyak. Ada pantai Pak. Pantai apa? Lamaru, sangat indah, Pantai lah. sekali Coba. bagus. Coba lihat. Oh ini pantainya Pak Ustadz. Wah. Ustaz, kita ini belum selesai acaranya. Wah. Kita belum selesai acaranya. Masa sih Bu? Aku Beri- mau ikut ke pantai. Biarin ibu aja itu ke pantai, kita belum selesai, malu sama jamaah. Oh iya juga ya. Gimana sih? Ibu itu udah pergi lagi. Lagi pula, kita kesini kan bukan cuma berdua. Ada Habib Oh Muhammad, iya. ada Ustadz Syam. Iya. Kalau kita ajak juga ke pantai belum tentu mau Oh, dia. Belum tentu mau. Pasti dia nggak mau ya. Coba. Karena Ustaz Sam tidak tahu berenang. Iya. Habib mana mungkin Habib mau berenang. Ya, coba. Pakai imamah Makanya, lah, apalah. makanya kita tanya dulu, Iya. Ustadz Syam sama Habib Muhammad mau nggak ke pantai? Ayo kita Baru kalau tanyain. misalnya, Wah. waduh. Lama. Lama banget. Ayo udah siap Ayo, ini. Mau jalan-jalan nggak? Nah benar kan? Indah banget. Indah emang indah sih. Indah emang indah, tapi di sini nggak ada apa-apaan Ustadz. Panas. Sudah mulai lapar ini. Kalau dia nggak mau ikut kita, mendingan kita gini ya, kita cari makanan enak, kita makan seafood itu udah yang enak. Iya, Baru ada juga yang nyampe bagus. di Nggak di sini kan? Nggak di pantai. sini, di sana. Cari makan aja lah. Iya. Ya. Ya udah biarin tinggal aja deh, biar cari makan sendiri. Ustadz senang-senang dulu. Oh, gimana sih? Ini baru juga mau berenang. Tunggu dulu. Kok aku ditinggal ya? Terus mereka pada makan. Enak aja. Le! Enak ini. Wah, makanan luar biasa. Bismillah. Ustadz Maulana, sini. Sini Ayo, sini. Ya malu-malu dong. Pakai malu-malu, gengsi Jangan- gede banget sih. Makan Jangan bareng sedih gitu nih. dong. Mukanya jangan Oh. jangan ketawa, jangan ketawa. Ketawa ya? Ingat hadis Nabi. Apa tuh Ustadz? Tidak beriman seorang muslim Hah? yang dia sedang kekenyangan. Sementara ada saudaranya yang kelaparan. Sementara dia tahu. Saya nggak tahu dia lapar. Tahu nggak? Udah mulai lapar. Nggak juga sih. Nggak tahu. Kalau makan selalu puasa. Selalu puasa. Kita kan selalu. Kita ini kalau makan. ngajak makan, aku lagi puasa. Iya. Ngajak makan, aku lagi puasa. Hari ini kita nggak tawarin. Takut dia lagi puasa lagi. Kita kan takut dosa. Iya. Gini, kita harus tingkatkan kepedulian. Udah makan dulu. Udah makan Ayo. dulu. Nih enak nih. Sambal. Udangnya. Mbak. Minum teh, Mbak. Iya. Tetawar. Iya. Makasih, Mbak. Masya Allah. Wah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Wah, pas berarti. Loh.
Bukan kan beliau datangnya telat. Jangan sama kita. Mbak, satu lagi ntar Mbak ya. Oh iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya. Izin bertanya ya. Mbak mau nanya? Iya. Gini Mbak, kalau mau nanya ada aturannya. Aturannya Mbak harus bikin minum teman saya lagi satu ya setelah ini. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Mbak namanya siapa? Perkenalkan nama saya Dila. Dila. Iya. Izin bertanya ya Pak Ustadz ya. Itu apa benar jika sisiran dan ngaca di malam hari itu bisa melihat hal gaib? Itu benar atau hanya tahayul aja? Oh. Iya. Ustadz mau nanya dulu deh yang belum dapat minum biar dapat minum. Gini, Gimana Ustadz? yang namanya makhluk gaib beda sama yang terlihat. Berarti dia tidak bisa terlihat. Jadi tidak akan mungkin seorang bisa melihat jin. Tidak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Apa? Karena mohon izin, yang bisa melihat jin itu memang diizinkan oleh Allah dan ataupun menampakkan dirinya. Tapi itu pun hanya menampakkan tapi bukan wujud aslinya. Menyerupai. Karena tidak akan mungkin jin menampakkan dirinya. Oh gitu. Karena dia makhluk gaib. Sampai Beb. Itu namanya hal cerita bohong. Nggak ada orang nyisir ketemu jin. Kalau nyisir ketemu kutu mungkin, ya kan? Kalau nyisir itu nggak ada. Jadi nggak ada orang-orang ketemu jin. Bahkan kita pengen ketemu jin pun memang tidak dianjurkan dalam agama. Bahkan disunahkan nyisir di luar tidur. Ya, itu sunnah Nabi. Nyisir itu rambut, sunnah Nabi. Jenggot, sunnah Nabi. Ya. Udah sama teman enggak? Maka tidak mungkin sunnah Nabi membawa kemudorotan. Jadi kalau Nabi bersisir sebelum tidur, Nabi kan selalu rapi sebelum tidurnya, maka ini akan menjadi sunnah selama-lamanya. Wih, Dan Masya sunnah Allah. itu tentu saja membawa manfaat, bukan malah mengundang jin. Nah. Maka niatnya sisiran tuh untuk ngikut Nabi gitu. Jadi intinya adalah kalau sisiran malam-malam terus katanya bisa ngeliat jin tuh tahayul Mbak. Nah karena udah tahayul Mbak ambil minum dulu. Makasih ya Pak Iya, Ustadz. makasih Mbak. Makasih ya. Seret nggak tuh? Mau minum minum saya dulu? Nih, nggak apa-apa nih belum diaduk nih. Ustaz, Nih, mau. sunnah Nabi Mau tawar? makan Tawar, itu mau pakai manis. tangan. Nah, Sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Makan pakai tangan. Nah, Nah. sunnah Nabi makan pakai tangan. Tuh, Tuh, kayak tuh, gini tuh, contoh. tuh, tuh, makan tangan. Jangan lupa jangan kemana-mana ya. Kita lanjut lagi setelah satu ini. Tetap di Gue takut Selamat durhaka. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ikut-ikutan.